Ngopika. Ngobrol happy bareng OMK. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang misa online. Beberapa waktu yang lalu, Paroki Santo Yohanes Penginjil Blok B sudah mengadakan secara resmi misa online untuk seluruh umat Paroki Blok B. Bersama saya di sini sudah ada 2 orang narasumber yang akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih teknis pembuatan misa online, persiapan yang akan dihadapi, dan juga kendala-kendala yang terjadi selama masa percobaan kemarin. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol bersama 2 orang narasumber kita, yaitu ada Yohan dan Tante Diani. Mana suaranya? Selamat siang Kak Yohan, Tante. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik ya. Sibuk apa sekarang kegiatannya? Misa online. Ya benar-benar. Terima kasih ya sudah datang ke podcast Ngopika untuk episode kali ini. Dan kita mau santai aja ya, udah mau gagal. Nah, Tante sama Yohan, Anda kan manggil Kak ya, gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kita jangan panggil sayang. Benar. Nah, Tante sama Kak Yohan kan masuk ke dalam panitia pembuatan misa online, benar ya? Nah, itu boleh diceritain nggak sih awal mulanya itu ada ide untuk membuat panitia misa online itu dari mana? Atau misalnya apakah memang ada keinginan dari beberapa orang-orang terus langsung pengen membuat panitia, atau bagaimana? Bisa diceritain mungkin dari Tante? Jujur apa enggak? Jujur. Kalau jawaban nggak jujur gimana nih? Oke, jawabnya mau jujur apa enggak? Jujur. Sebenarnya misa online ini akhirnya terjadi karena untuk persiapan misa tatap muka gitu. Jadi kan paling enggak kalau kita mau ada misa tatap muka itu kan umurnya terbatas tuh. Nah, untuk mereka yang nggak boleh berarti harus ikut live streaming. Nah, bagaimana caranya? Kalau secara itu mendadak kan nggak bisa. Mau nggak mau tuh harus belajar dulu dari sekarang untuk live streaming dulu. Gitu. Berarti bisa dikatakan sebagai persiapan untuk menjelang kalau misalnya nanti gereja sudah dibuka, diadakan misa, terus tapi kan terbatas ya yang boleh datang. Jadi ini untuk memfasilitasi untuk umat yang mungkin tidak bisa datang ke gereja karena kan secara umur memang terbatas. Betul, iya. Jadi mereka tetap bisa mengikuti misa walaupun di rumah. Oke. Nah, Kak Yohan, kenapa sih ada keinginan untuk tertarik gitu pembuatan misa online gitu? Apa karena diajak, disuruh-suruh, atau ada kerinduan gitu misalnya untuk pengen terlibat, atau gimana? Aku sih awalnya coba-coba. Dan aku awalnya sih diajak sama tim Komsos juga dari Kak Dika yang pertama ngajak aku kan. Terus abis itu ya ikut beberapa prosesnya kayak persiapan untuk teknis-teknisnya, kayak nyiapin PC, nyiapin kamera dan lain sebagainya sih gitu. Terus kalau untuk tertarik sih ya suatu kerinduan banget sih pasti buat kita yang Katolik untuk ikut misa menyambut tubuh dan darah Kristus setiap minggu tuh kerinduan banget sih gitu. Betul banget ya Kak ya. Karena memang udah hampir 3 bulan ya kita kayak udah nggak ngerasain yang namanya ikut misa secara offline gitu ya, secara langsung menyambut tubuh Kristus. Itu kayaknya udah suatu kerinduan banget ya bagi umat juga, buat teman-teman OMK juga di rumah di luar sana yang menyaksikan acara ini. Jadi kira-kira apa ya untuk persiapannya sendiri dalam misa online itu ada hal-hal yang kira-kira butuh persiapan khusus nggak sih untuk menyiapkan misa online itu sendiri gitu? Kalau untuk secara teknis dulu kali ya, kalau aku mungkin nanti kalau yang lain-lainnya bisa sama Tante Diani. Kalau aku sih kemarin ya paling kita nyiapin PC yang sesuai dengan spek yang untuk kita streaming. Terus habis itu juga kita harus ngecek kualitas di internet di paroki ini juga gitu kan, karena kalau streaming itu kan apa ya, koneksinya juga harus stabil, harus yang cepat, pingnya harus seminimal mungkin latensinya gitu-gitu sih.
sama ya kita juga siapin beberapa peralatan yang kita mendukung untuk streaming, karena kalau misalkan kita cuma shoot video doang itu kan juga mungkin bisa, cuman jadi hasilnya nggak kurang maksimal. maksimal ya, kurang baik gitu. Jadi mungkin juga pengen memberikan yang terbaik juga ya buat para penonton, maksudnya yang mengikuti misa online supaya juga bisa mengikuti misa online itu dengan baik gitu ya, dengan suaranya yang jelas kayak gitu ya, terus udah gitu nggak putus-putus, suaranya gambar juga bagus gitu ya, maksudnya harapannya seperti itu. Nah, Tante sendiri di panitia itu Tante sebagai apa di sana bertugasnya gitu? Kita pengen tahu nih. Jadi kan sebenarnya persiapan untuk misa ini ada satu tim, namanya tim gugus kendali paroki. Gugus kendali paroki. Oke. Nah, tim inilah yang prosesnya tuh dari misa live streaming, kemudian misa persiapan untuk tatap muka. Oh iya. Gitu. Nah, di misa live streaming ini ya persiapan untuk itu tuh Tante posisinya tuh di sekretaris 2. Gitu. Sekretaris 2 itu selain ngurusin sekretaris begitu juga publikasi sih. Publikasi atau humasnya ya, untuk internal maupun untuk eksternal, jadi untuk umat kita sendiri maupun untuk luar ya gitu. Kalau kayak kan sebagai apa nih? Hura-hura aja. Hura-hura. Bantu ngangkat PC, ngangkat kabel gitu ya Kak ya. Tapi menyenangkan ya kayaknya ya di sana. Iya, aku lebih full teknis sih, karena ya puji Tuhan banget sih aku ngerti di internet, aku juga ngerti gitu. Terus habis itu untuk pengambilan gambar mungkin lebih banyak ke tim Komsos yang lebih berpengalaman. Kalau aku lebih kayak ke jaringan, terus sama audio, karena aku juga main di mixing mastering, jadi aku juga ngerti gitu. Jadi bantu tim audio juga gitu sih. Oke, berarti sesuai dengan keahlian ya Kak ya. Jadi kan emang ahlinya di bagian jaringan, bagian audio kayak gitu ya. Jadi membantu di bidang itu ya Kak ya. Oke. Nah, untuk kesulitan yang dihadapin, ini kan udah kalau nggak salah aku dengarnya itu kan pertama ada uji coba dulu gitu kan ya. Terus baru live pertama kalinya itu kemarin ya, minggu lalu ya kalau nggak salah. Nah, itu ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapin gitu dari tim gugus kendali paroki gitu dalam mempersiapkan misa online kemarin? Mungkin bisa diceritakan Tante? Kendala-kendalanya yang dihadapi atau emang banyak gitu sampai gak bisa diceritakan? Banyak ya? Itu pasti banyak banget gitu loh. Karena 3 bulan gak bisa, sebenarnya tuh banyak banget yang mau terlibat dalam arti mereka juga mau ikut misa, mau juga melihat seperti apa sih live streaming ini, karena paroki Blok B boleh dibilang paroki terakhir yang buat misa live streaming gitu. Jadi petugas-petugas kayak rektor, mazmur itu benar-benar antusias untuk ikut gitu loh. Nah, itu tuh yang susah untuk dikasih tahu ya. Karena bukannya terus nggak boleh, tapi kan dalam misa ini juga butuh keterbatasan umat yang harus hadir, termasuk petugasnya. Gitu loh. Ngatasin hal-hal seperti itu sih. Karena umat tuh antusias banget ya. Karena udah 3 bulan nggak misa, jadi kayak pengen nggak bisa, nggak bertugas gitu. Kayak gitu. Jadi nah mungkin buat teman-teman gitu ya, jadi kalau misalnya kalian juga punya kerinduan, mungkin harap bersabar, nanti ada waktunya. Kalau misalnya gereja nanti kalau udah buka, kalian juga bisa datang gitu ya, tapi sesuai dengan protokol keamanan yang memang berlaku ya, protokol kesehatan ya, protokol kesehatan yang kita tentang protokol kesehatan itu kita juga mengacu ke KAJ sih. Jadi benar-benar seluruh paroki yang ada di Keuskupan Agung Jakarta itu mengikuti protokol itu. Jadi bukan itu aturan Blok B sendiri gitu ya Tante ya. Jadi memang udah ada acuannya ya. Karena biasanya denger netizen tuh, aduh kaku banget sih nih, banyak banget sih peraturannya, biasanya kayak gitu Tante. Nih, orang sampai muncul kok katanya sekarang itu kalau mau masuk gereja lebih susah daripada untuk masuk lubang jarum. Waduh. Oke. Nah, kan tadi udah diceritakan ya kendala-kendalanya, salah satunya yang mungkin yang terbesar itu ya, jadi kayak antusias banyak orang, jadi malah lebih ribet ya Tante yang membuatnya hal seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau untuk dari kendala teknisnya mungkin Kak Yohan bisa diceritakan? Kalau teknis dari segi teknis sih pasti banyak ya, kayak misalkan kita harus cek jaringan itu juga. Pertama kali tuh sempat mati-mati, jadi kita harus tarik kabel gitu. Terus kayak apalagi ya,
Romo kan udah lumayan lama gak bisa gitu kan. Ya. Jadi ya gimana memposisikan supaya Romo tuh gak grogi, terus bisa lihat ke kamera terus gitu-gitu kan juga itu hal teknis yang ya lumayan lah. Dan kita ada masalah-masalah kayak audio gitu-gitu, itu sih wajar sih, masih wajar. Dan suara bising gitu kan juga masuk dari kita di pinggir jalan kan, paroki kita gitu-gitu. Ya hal-hal teknis kayak gitu aja sih sebenarnya. Butuh koordinasi juga ya. Butuh koordinasi. Ini benar-benar butuh koordinasi ya, si petugasnya kayak dari teman-teman komsos dengan audio, dengan rektornya, dengan apa? Bagian liturginya, keyboardnya itu benar-benar kalau bisa biasa mungkin lebih mudah. Karena langsung gaji nggak masalah. Tapi kalau seperti ini benar-benar koordinasi karena semua dilihat ya. Jadi umat begitu lihat YouTube terus langsung bisa komen ini kayaknya nggak begini-begini. Tapi kalau bisa langsung kan nggak terlalu seperti itu. Ya, betul. Itu yang susah-susah gampang. Ya, jadi boleh dikatakan misa online itu sebenarnya persiapannya juga cukup ini ya, daripada yang misa langsung gitu ya. Karena kan kalau misa langsung seperti tante tadi bilang bahwa semua petugas sudah ada, sudah tahu bagiannya masing-masing gitu ya, dan pada saat bertugas karena sudah terbiasa juga kali ya, jadi kayak merasanya kayak ya udah gue mengerjakan bagian gue, tugas gue gitu kan, terus udah kayak gitu tinggal kita bareng-bareng gitu membuat misa itu bisa terjadi. Sementara kalau misa online semua harus benar-benar disesuaikan, diselaraskan gitu ya, supaya orang atau umat yang melihat dari YouTube mengikuti misa streaming juga nggak terganggu gitu ya. Misalnya kayak, oh yang ini keyboardnya suaranya nggak kedengeran gitu, kedengeran suara kendaraan bermotor gitu yang lewat malah gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini juga ya, aku sebagai umat gitu kayak jadi lebih terbuka gitu. Jadi ternyata banyak ya persiapan yang harus dimatangkan gitu. Jadi nggak cuma asal netizen komentar gitu ya, oh kayaknya kurang ini gitu. Jadi banyak hal gitu ya yang harus dipikirkan, yang harus benar-benar dipersiapin supaya bisa menghasilkan misa itu dengan baik gitu ya. Dan tetap ya, tetap nggak sabar. Kapan dong kita boleh waktu persiapan mau launchingnya ya. Begitu kita masih latihan, masih tes, masih JR, udah pada kapan dong, ayo mulai dong bisa live streamingnya, itu udah nggak sabar, itu banyak banget ya. Gitu. Nah, buat teman-teman semuanya sabar. Nanti juga akan ada waktunya. Kalau misalnya memang sudah oke, live streaming ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau misalnya suatu saat sudah ada keputusan untuk bisa dibuka gerejanya, nah teman-teman udah bisa nih untuk datang juga, tapi sesuai dengan yang tadi kita bilang, sesuai dengan aturan dan protokol kesehatan dan juga protokol dari keamanan tim panitia gugus kendali paroki seperti itu. Nah, ada kendala-kendala yang lain nggak sih yang dihadapin selain tadi kan dari koordinasi petugasnya, lalu dari kendala-kendala teknisnya gitu. Nah, ada lagi nggak sih yang kira-kira kayaknya mungkin bisa jadi masukan gitu buat teman-teman yang lain, mungkin kalau misalnya mau bikin sesuatu yang streaming kayak gitu? Ya, pasti kalau dibilang kendala enggak sih, cuman ya memang itu sih kita harus lebih streaming itu tuh lebih kompleks ya, karena pengambilan gambar dan lain-lain itu harus disesuaikan kan. Kayak tata liturgi pun ada beberapa yang nggak di set seperti di gereja gitu kan, karena takutnya nanti nggak in frame atau misalkan malah mengganggu di kamera gitu. Atau ada juga sih kayak masalah sound itu kayak keyboard dan lain-lain itu kan kalau di kita jadinya ditangkapnya itu lebih jelas ya suaranya, lebih kayak gitu sih ke masalah-masalah teknisnya gitu sih. Kalau yang lain-lain yang penting itu harus percaya. Kita kan kalau buat suatu acara kita pasti ada manajer floornya. Nah, kita harus percaya sama satu orang itu. Jadi jangan semua orang ikut ngatur. Kalau semua orang ikut ngatur, itu akan berantakan. Nah, itu tuh yang susah untuk misalnya streaming seperti ini. Kita harus percaya sama satu orang yang benar-benar ngatur, ya udah, dia pasti bisa handle semua. Jadi jangan semua orang ikut ngatur. Berarti belajar pengendalian diri ya Tante ya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada orang yang ditunjuk atau misalnya udah ada yang si pengaturnya, manajernya itu ya, kita harus belajar untuk bagaimana kita menuruti apa yang beliau sudah atur, sudah ini kan gitu ya, supaya jangan sampai saling ini malah jadi kacau nanti gitu ya, terlalu banyak memikir orang-orang yang kayaknya pengen
apa namanya pengen terlibat, pengen itu jadi berasa kusuk ya jadinya malahan gitu kan. Nah, untuk misa online di paroki sendiri, di paroki Blok B ini sendiri, itu dilakukan atau dilaksanakan berapa kali nih? Dari launching lalu kan udah 4 kali berarti. Nanti seterusnya itu setiap Sabtu jam 5 sore sama Minggu jam 9 pagi. Oke, berarti seminggu Sabtu sekali, Minggu sekali gitu ya. Wis, lumayan Tante. Biasanya kan kalau paroki lain kalau kuliah tuh cuma sekali gitu kan. Terus kalau udah lewat jamnya cari lagi nih yang jam lain gitu. Nggak apa-apa, tantangan berikutnya untuk teman-teman Komsos bisa harian. Jam kurang tidur Jam-jam. Iya benar-benar. Jadi makanya kalau seperti itu kan ini baru misa Sabtu Minggu, kan ada rencana mau misa harian, tim Komsos benar-benar harus kuat. Ya benar-benar. Siapa yang membantu tim Komsos, ayo, karena benar-benar butuh tim yang banyak. Ya cuma sekarang ini mereka berapa sih ya kamu ya? 10, 12. 10 kali ya, kira-kira ya. Itu kan itu benar-benar mereka bergantian Sabtu Minggu ya. Jadi kalau masih harian, berarti banyak loh. Betul. Nah, buat teman-teman di sana yang punya skill untuk kira-kira, aku kayak si Kak Yohan bisa bergerak atau misalnya bisa menghandle jaringan atau misalnya ngerti audio gitu, mungkin bisa ikutan terlibat karena memang tim Komsos di paroki Blok B itu membutuhkan banyak sekali bala bantuan. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah nggak punya kerjaan misalnya atau nggak punya kerjaan, maksud saya tuh kayak pengen ikut terlibat melayani di gereja gitu kan dengan skill dan kemampuan yang memang sudah teman-teman miliki, itu bisa gabung. Tentunya nanti akan diajarin gitu ya, akan dibimbing. Kalau nggak bisa pun aku orangnya penyabar kok Mas. Jadi akan sabar ya mendampingi teman-temannya gitu kan. Aku punya kamera nih Kak, aku kayaknya bisa deh ikutan Komsos misalnya kayak gitu, bisa ya kayak gitu ya. Ada kriteria tersendiri nggak sih kalau misalnya mau gabung di tim Komsos? Apa sih yang penting gitu? Cantik? Enggak. Yang penting mah kita namanya dunia pelayanan emang punya niat pelayanan aja sih gitu, sama ya punya kerinduan untuk melayani, itu yang paling penting kalau buat aku. Gitu ya, punya kerinduan untuk melayani dan juga mau untuk dibentuk ya. Terus jangan itu. Dan juga mau untuk dibentuk gitu ya. Jadi kayak nanti misalnya diajarin kayak gini ya diikutin kayak gitu ya. Nanti akan ada saatnya mungkin suatu waktu kan, karena kan nanti kan akan misa harian juga. Jadi kan pasti akan dapat jadwal. Mungkin nanti jadwalnya dikasih di hari yang hari weekdays kayak gitu-gitu ya. Itu rencananya misa hariannya jam berapa tuh ya? Karena kan setahu aku kan ada jam pagi, ada sore gitu kan. Diusahain sih sore aja. Terima kasih ya. Paginya 5:30 itu jam bobo ya. Agak susah ya kalau misalnya 5:30 pagi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu tantangan tersendiri loh berarti buat. Jangan so ide. Ini ditonton banyak orang. Ya kan ngikutin jamnya misa Blok B 5:30 pagi. 5:25 kadang udah mulai coy. Gitu. Tugas malam aja. Nah, Nah, terus kalau misalnya nih nanti kan kira-kira banyak juga nih Tante yang nanya gitu kan, kapan sih gereja tuh dibuka gitu. Nah, kira-kira udah ada jawaban belum sih pencerahan gitu Tante buat para netizen yang bertanya-tanya gitu kan. Ada yang DM Instagramnya OMK gitu untuk nanya Blok B udah dibuka belum sih, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin Tante bisa memberikan pencerahan gitu buat para netizen yang bertanya-tanya ini. Kadang-kadang memang umat bilang, ayo dong udah bisa live streaming, kapan buka? Gitu kan. Tapi kondisi sekarang sebenarnya itu nggak semudah gitu, karena kita kan tetap mengacu ke KAJ. Jadi KAJ itu butuh proses yang panjang. Mereka butuh persiapan dari paroki kita, protokol kesehatannya bagaimana. Kita harus punya posko kesehatan, kita benar-benar harus mengikuti kayak di depan gereja kita tuh sebenarnya kita sudah siapin 8 wastafel. Itu KAJ harus mengikuti protokol itu, semuanya kita harus ikutin. Begitu protokol itu siap, KAJ itu kan survei. Jadi tapi sebelum KAJ survei kita harus cek dulu ke aparat sekitar kita. Mereka tuh mendukung nggak kita untuk buka? Kayak kita kan kemarin sudah dapat kunjungan dari Bu Lurah. Oh iya? Ya, Bu Lurah datang untuk melihat siap nggak sih paroki kita.
Karena kalau kenapa-napa mereka juga akan turun kan. Gitu loh. Nah, setelah itu siap kita ngajukan ke KAJ akan datang. Mereka setuju nggak untuk kita buka? Setelah approve baru deh kita dikasih izin. Setelah mereka benar-benar ngecek paroki kita siap apa enggak. Kalau kita lihat paroki lain mungkin lebih mudah, lebih cepat, karena mereka langsung gereja ya. Jadi cuma satu area. Nah kalau kita karena gereja lagi renovasi susah, karena kita akan menggunakan banyak ruangan. Nah itu yang memang butuh butuh benar-benar persiapan yang benar-benar matang. Oke. Gitu. Ya, jadi karena terkait gereja juga renovasi, jadi kan diadakannya di paroki gitu. Sementara kita punya banyak ruangan gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai misa kan khawatirnya pada jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Jadi agak susah ya untuk mengkontrolnya itu gitu. Takutnya malah terjadi sesuatu hal-hal yang nggak diinginkan gitu ya Tante ya. Dan itu juga kan butuh persiapan kayak ruangan-ruangan, berarti kan kita harus ada persiapan untuk TV-nya. Ya. Nah, tim data kita juga harus turun untuk itu. Konsosnya juga bagaimana tembak ke ruangan-ruangan supaya semua walaupun dalam ruangan-ruangan itu mereka bisa melihat misa juga langsung. Ternyata butuh ini ya Tante ya. Ini kalau nggak nanya kayak gini kita nggak tahu gitu. Ternyata persiapannya tuh sampai seperti itu gitu. Izin dari Bu Lurah, lalu dari KAJ sampai benar-benar dapat izin boleh dibuka baru bisa dibuka gitu. Karena kita mikirnya aduh lama banget sih kok nggak dibuka-buka kayak gitu. Biasanya sih orang memikirkannya tuh kayak instannya aja gitu. Padahal nggak tahu proses panjang belakangnya gitu. Ternyata luar biasa panjang gitu kan. Nah, berarti untuk saat ini teman-teman semuanya hanya bisa menyaksikan di live streaming di YouTube ya. YouTube-nya mana nih Kak? Boleh di YouTube sih kita di YouTube Komsos Blok B sih, bisa dilihat di situ nanti setiap hari Sabtu jam 5 sama setiap Minggu jam 9 pagi. Ditunggu aja. Gitu. Jadi udah reguler akan seperti itu ya. Nah untuk yang misa harian ini masih dalam wacana dulu ya Kak ya? Belum. Komsos butuh effort ya. Iya, Komsos tuh semangat Komsos ya. Jadi butuh ini ya. Saya itu kan mesti koordinasi sama Romonya juga. Oh iya, Romonya siap apa enggak? Karena kondisi sekarang kita benar-benar harus jaga Romo juga ya. Jaga Romo tuh maksudnya gimana? Sampai terpapar. Oh iya benar Gitu loh. Iya. Betul. Soalnya udah ada informasi ya Tante ya di Medan ya, udah ada yang kena gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita juga harus bisa menjaga romo-romo kita supaya tetap sehat, supaya bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang lain juga ya Tante. Soalnya kita berkunjung ke rumah Romo kan ini kan. Romo Oh iya di sini. Kalau kitanya aman-aman, kita tinggal pulang, Romo kan di sini. Ibaratnya kalau kita dari luar kita sebenarnya kita bawa virus kemari. Oh iya benar. Benar nggak sih, bersih nggak kita gitu. Ya. Kurang lebihnya sih kita udah dapat gambaran gitu ya. Ternyata memang dari mulai persiapan pelaksanaan misa online sendiri sampai akhirnya nanti dibuka gitu, dan apa sih hal-hal yang harus kita jaga juga. Ini kayaknya perlu untuk bisa disampaikan juga kepada teman-teman supaya lebih terbuka juga gitu pemikirannya, bahwa emang nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Kalau misalnya pengen segera gereja dibuka, kita juga mesti menjaga supaya romo-romo kita tuh juga tetap sehat gitu. Karena tadi yang Tante bilang kalau misalnya kita dari luar kan kita membawa berbagai macam hal-hal atau virus-virus yang kalau bisa sih ya pada saat kita kesini ya harusnya sih kita bersih kayak gitu. Itu hal-hal kalau bisa nanti kita tatap muka yang new normal, itu harus buka dulu rumah paroki Blok. Oh iya, rumah paroki lain. Terus usia, batas usia juga ada. Nah itu boleh disebutin Tante. Nah, batas usia yang boleh ikut misa itu 18 sampai 60 tahun. Oke. Nah, makanya selama nanti kalau sudah dibuka misa itu, live streaming tetap ada. Sehingga umat yang di bawah 18 tahun atau di atas 60 tahun tetap bisa mengikuti misa. Ya, jadi nggak merasa kayak terkucilkan gitu Ya. ya Tante ya. Walaupun tetap ya belum bisa ngomong misi. Ya. Paling enggak terobati lah. Ada kayak gitu. Nggak ada yang percaya Kak kalau masih 17 tahun gitu. Itu pun juga kalau misalnya nanti kalau sudah dibuka itu kan pasti nggak boleh ngumpul-ngumpul ya Tante ya. Di
gitu. Jadi wajib kalau misalnya udah selesai misa, udah pasti harus segera meninggalkan. Wajib pulang kan nggak boleh kan? Kalau satu-satu itu ngumpul di depan. Seperti itu. Ya udah. Apa namanya? Sebenarnya seru banget nih ya pembahasan tentang misa online ini. Kayak pengen lagi. Oh ya satu lagi di tanah aku kepikiran. Nah kalau misalnya nih ada yang nggak bisa ikut misa kan mau ngasih wujud. Nah itu gimana tuh tanda prosedurnya kalau apa namanya aku mau ngirim doa nih, mau ngirim wujud kayak gitu. Bisa email. Kayak gimana tanda? Email. Jadi bisa email ke wujudmisablogb@gmail.com. Nah nanti ke sini nih. Nah ke sini ya. Saya gitu. Gak apa-apa justru itu. Jadi nanti buat teman-teman yang misalnya, aduh, aku ulang tahun nih, pengen ngasih wujud doa lah, ucapan syukur gitu kan. Nah itu bisa nanti ke sebelah sini nih, ya. Jangan lupa abis wujud juga ada kotak persembahan kasih. Nah stipendiumnya ya. Iya, karena kan selama ini kan benar-benar kita offline. Jadi benar-benar segala macam masukan juga offline. Oh iya. Jadi kalau acara kayak begini, jadi kan nggak bisa tuh ngajuin apa-apa. Kalau nanti ada pemasukan, kan bisa tuh acara begini nanti ada snacknya. Nah, bener juga gitu ya. Ayo guys, persembahan kasih. Jangan lupa. Jangan lupa. Gitu. Nanti juga akan dikirimkan, maksudnya akan kita masukkan ke dalam kolom deskripsi. Kayak kalau ribet deh kalau jadinya. Terus kayaknya sih aku mau nanya itu aja sih Tante. Mungkin Tante ada yang mau disampaikan Tambahan lagi ya. Nah, Kalau seandainya sampaikan. nanti pada waktu setelah selesai kita sudah bisa, walaupun gereja sudah terbuka, nggak perlu macam-macam kayak pendaftaran segala macam, kita kayak akan tetap bisa di sini karena Pak gereja kita kan belum jadi. Oh. Gitu. Jadi walaupun nanti misalnya COVID ini sudah hilang, kita bisa biasa tanpa harus ada pendaftaran, penjaga segala macam. Sementara kita kan tetap bisa di sini sampai gereja kita tuh selesai. Sampai. Ya. Jadi kalau misalnya nanti gereja sudah, iya soalnya banyak yang bertanya-tanya juga Tante kenapa sih kok nggak di gereja aja gitu. Jadi karena memang Paroki Blok B ini sebelum COVID itu sudah ada renovasi. Ya. Jadi pada saat COVID ya nggak mau kita juga nggak bisa pakai gereja dan kalau misalnya nanti COVID ini sudah berlalu dari muka bumi ini, lalu apa namanya Gereja belum selesai. belum selesai. Kita tetap bisa di sini. Oke, ya udah. Oke teman-teman itu aja ngobrol-ngobrol kita tentang misa online dan juga misa nanti ya kalau misalnya gereja sudah buka. Buat teman-teman tetap terus saksikan, dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk di like, di subscribe di YouTube channel kita OMK Blok B. Lalu kita juga ada Instagram @OMK Blok B dan juga teman-teman bisa dengerin Itu ya, bukan K. OMK, orang muda Katolik sampai yang resmi untuk B Tante. Bukan AMK. Bukan AMK. Apa itu Tante? Jadi AMK itu nggak ada. AMK itu nggak ada Tante. Itu Biasanya OMK berubah menjadi AMK ya. Nah, tunggu cuplikan berikutnya. Nah, jangan lupa untuk di like, di subscribe di YouTube-nya OMK Blok B, di Instagram-nya @OMK Blok B dan juga di Spotify Ngopika. Cari aja di Spotify Ngopika. Nah itu nanti akan teman-teman bisa dengerin kalau misalnya kalian nggak punya pulsa untuk nggak punya paket gitu ya untuk ngeliat channel YouTube. Nah kalian bisa dengerin di Spotify. Oke teman-teman tetap stay healthy, stay happy, stay positif, stay at home. Pokoknya semuanya lakukan semuanya dengan happy, dengan gembira dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya.